Oke, sudah jam 14.10, saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya kedengaran jelas? Jelas, Bu. Oke. Baik, hari ini seperti yang sudah saya agendakan bahwa kita akan review materi sebelum UAS gitu ya. Sebenarnya saya mohon maaf dulu, beberapa kali saya mengagendakan untuk review, tapi ternyata kalau hari Kamis ada aja ya yang membuat kita nggak bisa mereview dan meeting online seperti ini. Tapi saya selalu mantau kuliahnya, saya selalu baca forumnya, dan hampir 99% kalian mengatakan udah paham. Ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan memang benar-benar paham ya dengan melihat video dari Panusa, lalu membaca modul yang sudah diberikan, dan mengerjakan beberapa soal tugas gitu ya, soal latihan. Mudah-mudahan menjadi paham dengan itu semua. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan. Hari ini adalah tugas saya menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kalian belum pahami sebelum kita UAS minggu depan. Kuliah survei UAS-nya hari apa ya? Jumat ya, kalau saya nggak salah. Jumat tanggal 11, betul nggak? Iya, Bu. Ya, berarti masih ada waktu 1 minggu lagi untuk kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. So, ada yang mau ditanyain dulu? Saya akan share screen. Kita mulai dari pertemuan setelah TS, berarti ya? Oke. Berarti dari pertemuan 8 sampai pertemuan hari ini. Ada yang belum mengumpulkan tugasnya? Tadi saya settingnya sampai jam 2. Oke, ada satu orang yang tidak mengumpulkan ya. Oke, silakan. Kita bahas dulu dari pertemuan ke-8. Tadi pertemuan ke-8 kita bahas tentang sudah mulai spesifik nih. Pertemuan setelah UTS sudah mulai spesifik ke arah teknik samplingnya, dan yang dibahas di sini adalah cluster sampling. Ya, ke-8, ke-9, 10 juga sebenarnya cluster sampling, hanya nanti ada yang biasa, ada yang two stage, ada yang multi stage. Oke, saya review sedikit saja ya. Pada saat kita berbicara cluster sampling, kalian juga udah tahu kapan kita akan pakai cluster sampling. Udah saya sering juga bahas di praktikum. Kapan kita pakai cluster? Pada saat populasinya homogen atau heterogen? Heterogen. Salah, tahu. Libur 2 minggu setelah Lebaran hilang semua ya yang dipraktikumin ya. Cluster sampling dipakai pada saat populasinya homogen atau heterogen. Heterogen. Heterogen, oke. Kalau dia homogen, kita pakai apa? Kalau kita punya populasi yang homogen, maka teknik sampling yang dipilih apa? Simple bukan, Bu? Apa? Simple random. Simple random dengan satu lagi? Systematic random sampling, itu ya. Kalau kita punya populasinya sifatnya homogen, maka teknik sampling yang bisa kita pilih, kalau nggak SRS, simple random sampling, maka bisa pakai systematic. Nah, kalau populasi kita heterogen, maka yang memungkinkan adalah kalau tidak kita pakai stratified, maka kita akan pilih cluster sampling. Apa bedanya stratified sama cluster? Ayo. Strata sama cluster, apa yang membedakannya? Ada yang bisa jawab? Strata dengan cluster, apa bedanya? Karakteristiknya seperti apa?
Kalau dalam strata gimana, antar strata gimana, kalau dalam klaster gimana, antar klaster gimana. Itu menjadi basic pada saat kita mau memilih teknik sampling, cluster, atau stratified. Ada yang masih ingat? Mela, coba Mela. Mela, ada Mela? Bu, dalam kondisinya, bukan Bu? Iya, kondisinya seperti apa? Kalau dalam strata itu homogen. Kalau antar strata itu berbeda. Oke, kalau klaster? Kalau klaster kebalikannya, Bu. Kebalikannya, berarti dalam klaster dia harus heterogen. Heterogen. Antar klaster dia homogen. Ya, itu menjadi prinsip sekali pada saat kita akan memilih cluster sampling atau stratified sampling. Kita lihat dulu karakteristik dia strata atau dia cluster, karena itu bisa berbeda teknik samplingnya. Nah, di sini di kuliahnya kita yang dibahas adalah yang cluster sampling saja. Tadi ya saya bilang bahwa cluster sampling yang biasa ada yang two stage, ada yang multi stage. Nah, untuk cluster sampling di sini dibagi lagi, tadi ada yang single stage, lalu ada multi stage, lalu yang single stage nanti kita lihat apakah dia equal atau unequal tergantung dari banyaknya elemen di dalam cluster. Kalau dia sama, misalkan jumlah populasi atau jumlah anggota di klaster 1 dan klaster 2-nya itu sama, berarti nanti kita akan pakai pendekatan equal. Kalau dia berbeda, maka kita akan pakai unequal. Itu dulu yang harus kalian bisa bedain, kapan kita pakai equal, kapan kita pakai unequal. Ya. Selanjutnya, nah ini karakteristik kalau kita pakai cluster sampling yang equal tadi ya. Kalau equal itu kan jumlah elemennya sama. Kalau satu klaster ini jumlahnya ada 10, ya berarti setiap klaster juga ada 10. Pada saat kita berbicara cluster sampling, itu berbeda dengan teknik SRS misalkan ya, atau misalkan dari sekumpulan populasi, kita nanti ngambil sampelnya cuma sebagian aja. Nah, khususnya ini untuk yang one stage cluster sampling, misalkan ini populasinya, karena hitungannya adalah klaster, berarti ini ada berapa klaster? 1, 2, 3, 4, berarti ada 20 klaster ya. Oke, 4 kali 5, oke ada 20 klaster. Berarti 20 klaster ini menjadi jumlah klaster dalam populasinya. Karena kita pilih klaster sampling, maka nanti kita akan pilih ada berapa banyak klaster yang akan kita jadikan sampel. Oh, ternyata yang dijadikan sampel adalah 2 klaster. Sehingga yang hijau ini adalah klaster yang terpilih. Artinya apa? Seluruh elemen di klaster yang terpilih itu akan kita jadikan sampel. Itu prinsip cluster sampling. Ya, ini untuk yang one stage. Jadi cuma satu tahap doang proses samplingnya. Tapi kalau yang ini yang unequal, prinsipnya sama, masih yang one stage. Tapi kalau dia multi stage seperti ini, ada multi stage-nya. Kalau di sini 2 tahap. Yang pertama adalah tadi kita tahapan mengambil klaster mana yang akan dipilih dijadikan sampel. Ternyata dari 20 ini adalah ada 2 klaster yang terpilih, yaitu yang hijau. Nah, dari yang hijau ini, nggak semuanya kita ambil elemennya. Kalau yang tadi yang one stage itu semuanya, satu keseluruhan isi dari satu klasternya kita jadikan sampel. Tapi kalau misalkan dirasa, oh masih terlalu besar untuk dijadikan sampel, saya mau ngambil sampling lagi, maka itu menjadi tahapan yang kedua. Sehingga misalkan kalau yang ini dari klaster pertama, misalkan yang dijadikan sampel, ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 elemen, dan yang dijadikan sampel, berarti kita ngambil sampel yang kedua, tahap kedua, itu cuma 4. Ini yang hitam adalah elemen yang terpilih. Makanya ada 2 stage, ada 2 tahap. Tahap pertama adalah kita ambil klaster yang secara keseluruhan tadi, yang besarnya, lalu nanti setelah itu ada tahap kedua, yang ngambil elemennya. Nah, itu yang kita sebut sebagai, seterusnya ini, ada yang PSU, ada yang SSU. PSU adalah primary
sampling unit, SSO adalah secondary sampling unit. Berarti yang primary-nya yang mana? Yang tadi, yang besarnya. Yang SSO yang mana? Yang elemennya. Ya, ada yang nanya di forum apa bedanya PSU sama SSO. Bagaimana membedakannya? Nah, membedakannya kita lihat mana yang cakupannya lebih besar, berarti itu menjadi PSU, berarti yang primary-nya, yang utamanya. Lalu nanti yang terkecilnya nanti apa? Itu menjadi secondary. Ya, itu prinsip yang dibahas dalam cluster sampling. Nah, lalu berikutnya yang dibahas di sini juga bagaimana kita mengestimasi parameternya. Nah, ini agak berbeda sama yang di praktikum ya. Jadi kalau yang di kuliah survei ini lebih sederhana dari apa yang kita praktikumkan sebenarnya. Ketika kita melakukan survei, di sini yang dibahas adalah biasanya yang ingin dicari adalah dari sisi kita mau mengestimasi total, ya. Lalu yang kedua adalah kita mau mengestimasi rata-rata. Lalu yang terakhir adalah mengestimasi proporsi. Jadi ada 3 parameter yang biasanya kita cari dalam survei. Kita mau nyari totalnya, mau nyari rata-ratanya, atau mau nyari proporsinya, tergantung kasusnya apa. Ya, masing-masing di sini sudah diberikan rumusannya, dan saya rasa rumusannya sudah sangat jelas juga dijelaskan tahapannya harus mencari apa saja, lalu arti simbolnya itu apa, dan seterusnya. Saya nggak akan ulang, dan Pak Nusar juga sudah menjelaskan di video, gitu ya. Jadi, yang saya mau tekankan adalah nanti ketika misalkan kalian dapat kasus, atau dapat soal, atau nanti terlibat dalam sebuah proyek, yang mau dicari apa dulu nih? Totalnya kah? Rata-ratanya kah? Atau proporsinya kah? Karena nanti rumusannya berbeda ketika kita masing-masing mencari parameter yang tadi. Ya, nanti rumusannya ada yang buat equal, ada yang buat unequal, tergantung kondisi apakah banyaknya elemen di dalam klasternya sama atau berbeda. Kalau sama berarti kita akan pilih yang rumusan di equal. Kalau dia, nah seperti ini di contohnya, dalam satu ini yang menjadi klasternya adalah kelas, ya. Klasternya kelas. Ini one stage atau two stage coba? Kalau di soal. 1 tahap atau 2 tahap? Coba kalian identifikasi. 1. 1 tahap. 1 tahap. Oke. Yang menjadi klasternya siapa? Kasus di sini yang jadi kasusnya? Klasternya? Kelas. Kelas. Kelasnya ada berapa dalam populasinya? 24. 24. Nah, gitu ya. Karakteristik antar kelas dia pasti sama, tapi karakteristik murid-murid di dalam kelas pasti dia heterogen, sama yang seperti tadi konsepnya. Nah, dari 24 kelas, ini menjadi klaster dari populasinya, diambil 4 kelas saja, sehingga 4 kelas ini menjadi banyaknya sampel, ya, banyaknya sampel dari klaster. Terdiri dari 8 mahasiswa, jadi satu kelas isinya 8 orang. Nah, ketika satu kelas isinya sama 8 orang, maka nanti kalian bisa pilih yang equal yang tadi. Ya, di sini yang ditanyakan apa? Di sini yang diminta adalah total. Berarti nanti kalian tinggal cari rumus untuk parameter total. Lalu kalau yang ditanyain adalah rata-rata, berarti cari rumusan untuk yang rata-rata. Lalu kalau proporsi, biasanya ada ciri khasnya ya. Kalau proporsi, karena datanya berupa data kategori, maka walaupun di sini datanya adalah data kuantitatif, tapi kalau kita nanti disuruh mencari proporsi, biasanya nanti kita akan buat kategori-kategori sendiri. Misalkan, kategorinya adalah proporsi, ini apa sih? Buku statistik yang dimiliki mahasiswa, misalkan. Ada berapa orang sih atau proporsi yang setiap mahasiswanya punya lebih dari 5 buku misalkan. Jadi nanti kalau proporsi kita harus punya karakteristik atau kategori tersendiri. Sehingga dari data yang
sifatnya kuantitatif ini nanti kita harus bikin kategorinya ya atau tidak sehingga nanti kita bisa cari proporsi. Ya, biasanya seperti itu kasusnya. Nanti kita mengestimasi parameternya, lalu untuk melihat seberapa baik ukuran estimasinya, biasanya juga diminta untuk mencari standar error dan RSE, relatif standar errornya. Rumusnya juga sudah ada di slide yang sudah dikasih. Itu yang equal, nih tahapannya juga ada. Lalu, oke, ini unequal, ada koefisien korelasi antar klaster. Ini untuk melihat seberapa homogen karakteristik di dalam klasternya. Muti kayaknya nanya di forum ya. Sebenarnya ini buat apa sih ya? Untuk tahu aja sih sebenarnya seberapa besar tingkat homogenitas di dalam klasternya. Hanya sebatas itu. Lalu gimana kalau misalkan nanti didapat bahwa di dalam klasternya dia homogen, padahal tadi secara prinsip dalam klaster harusnya heterogen misalkan ya. Berarti nanti kita bisa evaluasi, oh mungkin ada kesalahan dalam proses kita menentukan teknik sampling gitu ya. Mungkin nanti standar errornya akan besar, akan ketahuan mungkin nanti ketika kita tahu bahwa nilai homogeneity atau nilai korelasinya di sini relatif homogen, maka akan lebih cocok ketika kita akan pilih teknik samplingnya adalah yang stratified. Ya, ini sebagai bahan evaluasi saja sih. Gitu. Ya. Oke, silakan. Ada yang bertanyakan tentang ini? Bisa difahami tentang cluster sampling? Ya, Bu. Gampang ya? Oke, ini yang unequal ya. Tadi udah saya jelaskan secara global, unequal juga sama. Ketika nanti kalian cek dulu yang ditanyainnya apa, totalkah, rata-ratakah, atau proporsikah. Nanti tergantung tipikal atau karakteristik yang mau ditanyakannya apa dan dicarinya apa. Tentunya rumusannya akan berbeda. Jadi, nah seperti ini yang tadi ya, kalau tadi jumlah elemen di setiap klasternya sama, kalau sekarang dia berbeda. Nih, kalau yang ini yang menjadi klaster adalah perpustakaan, ya. Ada 24 perpustakaan, berarti ini biasanya menjadi simbolnya adalah M besar, banyaknya klaster di populasinya. Dari 24 klaster, itu dipilih 5, berarti ini menjadi sampelnya, sampel klasternya ada 5, dengan jumlah elemen setiap klasternya berbeda. Nah, kalau berbeda, berarti nanti kalian jangan lihat rumus yang equal, tapi lihat rumus yang unequal. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk proporsinya. Jadi, dari sekarang udah kalian mungkin bikin oret-oretan ya, semacam mind map. Kayaknya saya pernah minta kalian untuk bikin mind map juga. Itu sebenarnya buat kalian belajar juga. Jadi kayak tadi, oh kalau saya nemu rumusannya atau yang dicarinya adalah mau total misalkan, total dari karakteristik atau total variabelnya. Untuk yang unequal, oh rumusnya ini. Oh, kalau misalkan mau nyari proporsinya equal, oh rumusnya ini. Gitu ya. Jadi nggak nyari-nyari nge-scroll gitu ya, nanti pada saat ujian. Jadi text time nanti. Nah, ini yang proporsi. Kalau proporsi belum tentu tadi saya bilang datanya sudah jadi gitu ya, datanya tinggal kalian hitung saja, tapi biasanya harus kita olah dulu datanya dan kita jadikan proporsi. Kayak misalkan yang tadi ini, oh ini adalah jam baca pengunjung. Misalkan kalau saya bikin proporsi, berapa sih proporsi pengunjung yang jam bacanya lebih dari 5 jam misalkan. Sehingga kalau di sini saya harus hitung yang lebih dari 5 ada berapa orang. 1, 2, ada 2. Berarti nanti proporsi yang di sini adalah 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 per 7. Itu menjadi proporsi untuk klaster pertama. Dan seterusnya. Jadi nggak langsung kita bisa olah dari data ininya, tapi harus kita jadikan dulu dia sebagai kategori, ya dan tidak biasanya. Ya, ini buat klaster yang unequal.
Jadi rumusannya sudah detail sih ya, tinggal kalian cari saja. Oh, ada yang nanya di forum juga, apakah confidence interval itu termasuk sampling error atau bukan ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau confidence interval itu biasanya kita pakai untuk mengestimasi parameter, bukan sebagai patokan sampling error-nya. Ya, jadi biasanya kalau estimasi parameter bisa berupa estimasi titik, bisa berupa estimasi interval, seperti yang kita pelajari di StatMath. Ya, kayak ini misalkan, kalau kita mau mengestimasi rata-ratanya, maka kalau bentuknya estimasi titik ya berarti rata-rata dari populasinya 5,48. Gitu ya. Tapi kalau kita mau bentuk dalam estimasi interval, maka kita harus bikin confidence intervalnya dari rata-rata tadi. Biasanya adalah ini nilai estimasi titiknya plus minus dari standar error. Sehingga bentuknya akan berupa ada batas bawah dan batas atas. Tapi kalau misalkan standar errornya berapa, seberapa baik estimasi itu, maka ukurannya bisa lihat dari sini. Dari variasinya, dari standar errornya, atau dari relatif standar error. Semakin kecil nilai standar error dan atau semakin kecil nilai RSE-nya, berarti nilai estimasinya semakin baik. Semakin tak bias biasanya ya. Kita juga udah tahu bahwa estimasi parameter dikatakan baik kalau dia memenuhi salah satu syarat ya. Salah satu syarat yang paling kalian kenal adalah sifat penaksir, yaitu tak bias. Ketika apa yang kita taksir sesuai dengan realitanya, itu yang namanya tak bias. Jadi semakin kecil standar error atau semakin besar standar error atau RSE-nya, maka mengindikasikan kebiasan dari sebuah penaksir, mau itu penaksir rata-rata, mau itu penaksir total, atau penaksir proporsi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini. Oke, ini yang multi-stage tadi. Ketika berbicara tentang multi-stage, atau di sini masih two stage, kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang kita sebut PSU, mana yang kita sebut SSU. Ya, tadi saya sudah sempat singgung. PSU adalah primary-nya, berarti tahapan pertamanya siapa, lalu SSU adalah secondary-nya. Tahapan berikutnya itu siapa. Jadi jangan terbalik menentukan PSU dengan SSU. Nanti kalian akan terbalik dalam menentukan indeksnya. Kalau indeksnya salah, maka nanti rumusannya juga akan salah. Ya, jadi hati-hati ketika kita baca soal, itu kita tentukan mana yang jadi PSU, mana yang jadi SSU. Oke, misalkan ini. Jumlah peternak sebanyak 6 peternak. Lalu di tahap pertama itu diambil sampel sebanyak 2 peternak dengan size jumlah kandang. Oke. Selanjutnya, tiap peternak terpilih dilakukan sampel sebanyak 2 kandang. Oke, di sini mana yang jadi PSU, mana yang jadi SSU? PSU-nya peternak, SSU-nya apa? Jumlah kandang. Jumlah kandang, betul. Jadi kita lihat tadi mana yang menjadi tahapan pertama, mana yang jadi tahapan kedua. Kalau misalkan, di sini tadi, ini yang kotak besar itu menjadi jumlah peternak, berarti peternaknya ada 6, ya. Ini ada kotaknya ada 6. Nah, dari 6 ini, kita akan sampling pertama, karena kita nggak mungkin ambil semuanya. Nah, dia minta ada 2 peternak, berarti kita harus sampling 2 dari 6. Itu tahapan pertama proses samplingnya. Oh, ternyata terpilih kotak yang ini, kotak kedua dengan kotak ke-6 misalnya. Ya. Apakah seluruh isi dalam kotaknya kita mau ambil semua? Kalau kita mau ambil semua, berarti selesai proses sampling kita. Berarti itu cuma satu tahap doang, one stage saja. Tapi kalau misalkan kita nggak mau ambil keseluruhan isi di dalam kotaknya, mau kita ambil sebagian saja,
maka kita harus melakukan sampling tahap kedua yang kita sebut two-stage tadi. Kalau di sini misalkan kandangnya adalah disimbolkan sama buletan gitu ya, ada lingkaran di sini, maka dari lingkaran ini nanti yang terpilih yang mana? Kalau yang tadi dari kotak kedua ada 3 lingkaran, nanti kita pilih mana yang akan terpilih. Misalkan yang diambil adalah 2 kandang saja. Yang ini dari 3 akan diambil 2. Jadi nanti kita sampling dari 3 ambil 2, terpilih yang mana ya? Ya. Yang ini yang kotak ke-6 dari 4 diambil 2. Lalu nanti misalkan terpilih yang ini nih. Ya. Nah, itu udah 2 tahap. Tergantung apakah sudah menurut kita itu sudah cukup atau tidak, kita sudah mampu ambil semuanya atau tidak. Artinya adalah seluruh, kalau seperti ini ya, seluruh sapi di dalam kandang yang terpilih itu harus kita jadikan sampel. Tapi misalkan masih terlalu banyak nih, kita nggak mungkin ngambil semuanya, kita mau ngambil beberapa sapi saja di setiap kandang, maka itu akan jadi tahapan yang ketiga. Berarti nanti bukan two stage lagi, tapi jadi multi stage. Ada beberapa tahapan. Gitu. Berhentinya sampai kapan, Bu? Gitu ya. Biasanya pertanyaan kalian seperti itu ya. Seperti yang saya bilang di praktikum, kalau sampling itu pasti akan kita tentukannya based on pasti banyak faktor. Bisa dari biaya, bisa dari tingkat kesalahannya beberapa persen, gitu ya. Kalau biayanya banyak, tingkat kesalahannya kecil, biasanya kita akan perlu jumlah sampel yang relatif besar. Tapi kalau misalkan terbatas, dengan konsekuensi nanti tingkat akurasinya juga akan lebih rendah, ya berarti nanti jumlah sampelnya bisa dibuat sedikit, ya dengan jumlah biaya yang tentunya lebih sedikit juga. Tapi konsekuensinya nanti mungkin sampling error-nya akan membesar. Seperti itu. Jadi diperhatikan nanti tahapannya ada berapa, yang menjadi primary-nya siapa, yang menjadi secondary-nya siapa. Itu prinsip yang harus kalian pahami dalam mempelajari two-stage atau multi-stage sampling. Mau apapun itu jenis samplingnya sih sebenarnya ya. Jadi nggak mesti cluster doang. Cuman kalau di sini untuk rumusan-rumusannya memang hanya untuk yang cluster saja. Ya. Ini juga sama sih ada ini lebih ke proporsi ya, kalau yang di sini yang dibahas. Jadi tinggal kalian nanti sesuaikan ini yang mana ya yang masuknya gitu. Ada rata-rata, ada proporsi, dan biasanya ada total. Jadi secara prinsip sama seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, itu tentang cluster. Tadi two-stage juga sudah. Lalu multi-stage, yang tadi ya ada yang two-stage juga. Oke, selanjutnya adalah bobot, lalu sampling error, dan non-sampling error. Oke, kapan sih kita pakai pembobotan? Di modulnya juga sudah ada sebenarnya, saya tinggal rangkum sedikit. Kenapa sih kita perlu melakukan pembobotan dalam proses kalkulasi survei gitu ya? Yang pertama biasanya pembobotan itu dipakai pada saat mengkompensasi adanya peluang pemilihan yang nggak sama. Kalian tahu kan prinsip kapan kita pakai probability sampling, kapan kita pakai non-probability sampling. Kadangkala kemarin kalau yang standarnya gitu ya, kapan kita pakai probability sampling, keyword-nya adalah pada saat setiap individu di populasinya punya kesempatan yang sama untuk kita jadikan sampel. Punya kesempatan yang sama, artinya peluangnya sama pada setiap individu untuk dijadikan sampel. Nah, ada kondisi nanti kalian akan ketemu, gimana kalau peluangnya berbeda, Bu? Misalkan. Ya, tuh. Lalu yang kedua adalah untuk mengkompensasi non-respon biasanya. Ya, ketika non-responnya banyak, apakah tadi ketika kita punya non-responnya banyak, biasanya akan meningkatkan biasnya ya. Ada caranya nggak sih Bu ketika kita punya non-respon, tapi biasanya kita pengen tekan serendah mungkin misalkan. Ya, itu salah satu tugas dari pembobotan.
pembobotan. Ya, sebenarnya kalau ketika kemarin di praktikum ada yang non-respon, harusnya sih kalian ngitungnya pakai bobot, gitu ya. Tapi kemarin karena kita belum sampai sedetail ini, jadi ya sudah. Yang penting kalian tahu secara prinsipnya bahwa kapan sih kita melakukan pembobotan. Ya. Nah ini pada saat bobot nggak dipakai, pada saat pembobotan itu nggak dipakai, maka nanti estimasi dari parameternya tentunya akan menjadi bias yang tadi saya bilang. Ketika tadi kita punya beberapa kondisi yang tidak ideal, pada saat tadi peluang terpilihnya nggak sama atau non-responnya besar, itu kan kondisi-kondisi yang tidak ideal dalam proses sampling. Maka salah satu caranya untuk membuat bagaimana parameternya menjadi biasnya mengecil, gitu ya, memperkecil bias pada saat estimasi parameter, maka kita bisa pakai pembobotan. Nah, pembobotan di sini yang sederhana sih sebenarnya yang di modul itu, yang paling basic, dilakukan dengan menghitung 1 per peluang terpilihnya. Nah, misalkan ini ya, misalkan kita punya, kalau ini teknik samplingnya adalah stratified, misalkan ya, tadi kita punya, di sini ada dari 150 pekerja, ini saya ambil dari modul, kalian udah baca juga, ada 150 pekerja, misalkan ya, yang mana pekerja ini umurnya bervariasi, ada dari 18 sampai 70 tahun, misal. Ya. Saya mau survei, misalkan survei kinerja pekerjanya seperti apa. Misal. Nah, ketika kita punya populasi yang seperti itu homogen atau heterogen? Tadi, pekerjanya umurnya dari 18 sampai 70 tahun. Itu homogen atau heterogen? Heterogen, karena umurnya bervariasinya sangat lebar. Nah, sehingga gimana caranya untuk bisa memperkecil biasnya, kita akan pilih teknik sampling stratified. Maka kita akan bagi si 150 pekerja ini menjadi 2 kelompok atau 2 strata. Strata pertama yang umurnya 18 sampai 29, strata kedua yang umurnya 30 sampai 69. Oh, ada 50 orang yang di strata 1, ada 100 orang yang di strata 2. Ya. Selanjutnya, misalkan dari 2 strata ini kita akan pilih 10 masing-masing. Berarti di strata 1 10 orang yang akan kita jadikan sampel, di strata 2 10 orang yang akan kita jadikan sampel. Ya. Sehingga kalau saya hitung peluang terpilihnya sampel, itu akan berbeda. Untuk yang di strata 1, maka peluang orang itu akan terpilih di strata 1 itu adalah 10 per 50, 0,2. Lalu untuk yang di strata 2 adalah 10 per 100, berarti 0,1. Nah, dari sini yang tadi ya, kondisi yang pertama, bahwa ternyata peluang seseorang terpilih untuk dijadikan sampel itu nggak sama. Untuk yang di strata 1, dia lebih besar untuk dijadikan sampelnya dibanding dengan yang strata 2. Nah, gimana kalau seperti ini? Padahal prinsipnya kalau idealnya adalah setiap orang itu punya kesempatan yang sama, artinya peluangnya sama. Nah, maka caranya kita boleh melakukan yang namanya pembobotan. Berarti ada bobot di strata 1, ada bobot di strata 2. Menghitungnya gimana? Yang paling simpel adalah menghitung bobotnya adalah 1 per peluangnya. 1 per peluangnya. Jadi, bobot di strata 1 adalah 1 per 0,2, bobot di strata 2 adalah 1 per 0,1. Jadi, nanti perhitungannya adalah kalau misalkan kita menghitung rata-rata atau varians atau proporsi atau total, maka nanti akan melibatkan bobot di masing-masing strata. Ya, untuk detailnya kalian baca saja di modulnya. Jadi kurang lebih seperti itu kapan kita akan perlu pembobotan. Kalau yang sederhana menghitung bobotnya adalah 1 per peluang terpilihnya. Itu yang paling simpel untuk proses pembobotan. Ya. Oke, satu lagi bahasan kita adalah tentang sampling error dan non-sampling error yang tadi kalian sudah kerjakan. Oke,
Oke, ada yang bisa review apa bedanya sampling error dan non-sampling error? Laila, bisa review Laila apa bedanya sampling error dengan non-sampling error? Baik, Bu. Kalau sampling error itu kesalahannya tuh terjadi saat kita mengambil sampel unitnya, Bu. Tapi kalau misalnya sampling non-error itu terjadi saat kita udah punya sampel, nah diolahnya gitu loh, Bu. Kayak misalnya menentukan variansnya, terus metodenya, estimasinya gitu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, saya tanya lagi deh, siapa ya? Ranti, coba Ranti. Apa bedanya sampling error dengan non-sampling error? Kalau sampling error, Bu, disebabkannya oleh teknik pengambilan sampelnya. Kalau non-sampling error bukan dari teknik pengambilan sampelnya. Oke, betul. Itu menjadi keyword-nya ya. Namanya juga sampling error. Berarti error yang diakibatkan dalam proses samplingnya, dalam proses pengambilan sampelnya. Entah tadi cara misalkan pemilihan teknik samplingnya, misalkan ya. Jadi error atau kesalahan yang disebabkan dalam proses sampling. Itu yang kita sebut sebagai sampling error. Kalau non-sampling error berarti selain itu, apapun itu, ketika kita bisa mengidentifikasi itu bukan karena kesalahan samplingnya, bukan karena teknik samplingnya, maka itu menjadi non-sampling error. Nah, biasanya dalam proses atau dalam si sampling error, yang menjadi ukuran yang paling sering adalah itu kita menghitung ada standar error biasanya ya, standar error atau variance, sampling variance biasanya. Nah, itu sebagai salah satu ukuran ketika kita ingin melihat seberapa baik sih sampling yang kita pakai. Semakin kecil sampling error yang kita pakai, maka akan semakin baik teknik sampling yang sudah kita pilih. Karena dia kalau sampling error itu mengukur presisinya, ya, akurasinya ke presisi. Oke. Nah, ini ketika kita berbicara sampling error atau sampling variance, maka nanti bisa bergantung dari karakteristik populasinya, bisa bergantung dari ukuran populasinya, bisa bergantung dari ukuran sampelnya, atau sampel desainnya, yang tadi, teknik samplingnya. Jadi yang berhubungan dengan ini nanti akan menyebabkan sampling error. Sampling error apa aja ukurannya? Nah, kalian bisa melihat ukuran sampling error itu bisa dengan menghitung standar error, atau bisa dengan menghitung koefisien variasinya, atau bisa menghitung lewat DEF-nya, design effect-nya. Ya, semakin kecil nilai yang ketiga ini, maka sampling error-nya juga semakin kecil. Kalian boleh pilih aja nanti ya. Jadi jangan terbalik, mana yang menjadi ukuran sampling error, mana yang menjadi ukuran non-sampling error. Jadi kalau sampling error, biasanya 3 ukuran ini yang kita pakai. Standar error, koefisien variasi, sama design effect. Rumusnya ada di buku. Oke, yang berikutnya yang non-sampling error, berarti kesalahan yang bukan disebabkan karena proses sampling. Ya, tadi saya dan yang minggu lalu saya kasih tugas kalian itu adalah keyword-keyword pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik poin dari pembelajaran kita. Kalau kalian bisa menjawab itu, berarti paham apa yang dipelajari sebenarnya. Ya. Nah, yang non-sampling error itu contohnya apa sih gitu ya, yang bukan disebabkan karena proses sampling. Nah, ini sumber-sumber non-sampling error. Biasanya dilihat dari ada tidak konsistenan dalam proses pengambilan data kita sama tujuan survei kita. Misalkan tujuan survei kita mau cari proporsi, misalkan, tapi data yang kita hitung adalah data rata-rata, misalkan. Jadi ada ketidakkonsistenan antara data spesifikasinya sama tujuan surveinya.
Ya, itu kan nggak berkaitan sama teknik sampling. Lalu bisa juga adanya duplikasi. Adanya duplikasi itu apa ya? Adding double misalkan. Atau kitanya ada kesalahan dalam proses mendefinisikan boundaries of sampling area-nya. Batasan samplingnya. Kalau kemarin kalian ngambil batasannya adalah mahasiswa statistik, ternyata pada saat proses ngambil datanya, mahasiswa matematik juga akan masukin. Nah, itu salah satu contoh non-sampling error. Ada kesalahan dalam proses menentukan boundaries sampling unitnya. Ya. Atau yang berikutnya ada incomplete or incorrect identification sampling unit or faulty method of interview. Ya, ini dalam menentukan tadi ya. Kalau kemarin kita adalah istilahnya adalah data frame-nya. Sampling unit itu kan isi dari data frame. Salah misalkan menentukan sampling frame-nya. Bisa over sample atau under sample. Ya. Atau dalam proses pengambilan datanya, proses interview-nya ada kesalahan. Bisa misalkan kita bagaimana menginterpretasi pertanyaannya, misalkan salah gitu ya, sehingga responden yang menjawabnya juga salah. Maksudnya A tapi dijawabnya B. Ya. Nah, atau berhubungan sama yang kedua, yang berikutnya, yang poin D, inappropriate method, ya. Misalkan tadi kuesionernya ambigu atau nggak ada instruksinya, ini harus ngisi seperti apa, sehingga banyak responden yang tidak ngisi, gitu ya. Itu salah satu contoh non-sampling error, dan seterusnya. Ya. Atau tahapan terakhir nih, ada error saat presentasi dan publikasi, misalkan. Kalian ada typo nih, harusnya 70%, tapi di situ kalian malah ketulis yang nilai yang lama, misalkan 65%. Nah, itu juga non-sampling error. Intinya adalah kesalahan-kesalahan yang penyebabnya bukan karena proses sampling, itu yang disebut non-sampling error. Ya, kalau dijelasin sesimpel ini, tapi kalau kalian baca kayaknya pusing juga ya. Nah, dari sini, dari sumber-sumbernya, sebenarnya kita bisa partisi dia jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen. Jadi ini adalah hasil resume dari source-nya, dari sumbernya. Kalau saya resumkan gitu ya, bisa dari specification error-nya, bisa dari coverage or frame error-nya, tadi bisa over coverage, bisa under coverage di data frame-nya. Kalau over coverage adalah harusnya nggak kita masukin, tapi kita masukin, itu adalah over. Kalau under, harusnya kita masukin, tapi kebalik Kak. Kalau over itu malah kita masukin, kalau under malah kita nggak masukin. Ya. Lalu ada non-respon, ada measurement error, ada error dalam proses analisis data, misalkan ini ada proses editing, ada codingnya salah, misalkan yang unfavorable variable atau pertanyaan unfavorable scoringnya kalian nggak balik gitu ya, itu salah satu contoh dalam processing error. Atau ini error of estimation. Oke, terakhir ini yang bisa kita lakukan pada saat kita punya non-sampling error, ya tadi ya, kita harus checking terus secara konsisten. Lalu ada proses QC-nya, biasanya dalam proses sampling itu ada proses QC-nya. Kalau kemarin saya yakin pada saat praktikum kalian nggak menjamin QC-nya juga ya, karena masih sederhana lah. Tapi nanti kalau kita samplingnya cakupannya besar gitu ya, pasti nanti harus ada QC, orang yang bertugas memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan prosedurnya. Oke, sepertinya itu review dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan hari ini. Silahkan, mau ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup kebayang dengan apa yang dijelaskan? Sudah jam 14.54 juga. Tidak ada? Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan di forum
sudah saya jawab semua tadi dalam proses menjelaskannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti kalau tidak ada, saya sudah anggap kalian paham semuanya. Jadi, berarti ini menjadi pertemuan terakhir kita, karena minggu depan kalian sudah UAS ya, tepatnya di hari Jumat ya, untuk survei. Hari Jumat. Saya jamnya lupa, kalau nggak salah siang jamnya. Oke. Tidak ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya rasa cukup untuk review hari ini. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester, mau itu di kelas, mau itu di praktikumnya, memberikan tambahan informasi dan pengalaman berharga tentunya buat kalian. Saya juga terima kasih buat yang sudah buat praktikum survei, videonya keren-keren semua. Ternyata kalian juga berbakat untuk buat video ya. Jadi nanti saya belum umumkan kelompok berapa yang artikelnya nanti kita akan masukkan ke jurnal ya. Nanti saya kabarin di grup. Oke, kalau tidak ada berarti saya bisa akhiri review hari ini. Jangan lupa yang belum isi forum hari ini diisi supaya pertemuan kita ter-record oleh sistem. Ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.